Bab 306. Pemberitahuan di pintu. Hei, hei, jangan mencubit wajahnya, bagaimana jika dia merasa sakit? Biarkan saja dia tidur, jangan ganggu dia. James segera merasa kasihan dan menghentikan Lina. Mata penuh kasih sayang itu masih tetap menatap Stella, seolah-olah dia adalah peri kecil. Aku tidak tahan lagi. James, apakah kamu begitu menyukainya? Sungguh, aku tidak mengerti apa bagusnya dia. Aku tidak peduli lagi, aku akan turun duluan, kamu jaga saja dia. Babi kecil Lina dengan cepat turun dari mobil dan berjalan masuk ke sekolah. James segera keluar dari mobil dan melambai ke arah Lina. Lalu dia membuka pintu belakang dan menyelinap masuk ke dalam. Wow, bisa melihat Stella yang sedang tidur dari dekat, dia merasa sangat senang. Seolah-olah dia adalah istrinya, dan dia berbaring kemudian tertidur di sampingnya. James pelan-pelan mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah halus Stella, dan tiba-tiba sebuah arus listrik menyebar dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Rasanya luar biasa. Semakin Lina berjalan ke dalam, dia semakin merasa bahwa suasana di sekitarnya sangat aneh. Apanya yang berbeda? Yah, sepertinya sangat sunyi, sangat hening. Udaranya agak sedikit dingin. Ketika Lina menggelengkan kepalanya dan melihat sekeliling, bruk. Tiba-tiba, dia menabrak dada seorang pria. Ah, siapa? Lina menutupi hidungnya dan mengangkat wajahnya dengan cemberut. Apakah kamu tidak melihat jalan ketika kamu berjalan? Kanza mundur setengah langkah dengan dingin, melipat tangannya, dan menatap Lina dengan tatapan dingin. Dari tatapan Kanza, seolah-olah Lina adalah sepotong kayu, dan Kanza adalah patung es. Sungguh sebuah tatapan yang kejam dan berdarah dingin. Kamu bukannya yang selalu berada di sisi William. Bukankah pengikutnya itu? Dia benar-benar layak jadi pengikut William, bahkan para pengikut gunung es semuanya adalah es batu. Kanza mengangguk singkat, yah, ini aku. Lalu dia mengerutkan kening, dan langsung bertanya, di mana Stella? Bukankah dia bersama denganmu? Kenapa kamu sudah kembali, tetapi dia belum? Stella. Lina baru menyadari bahwa es batu itu datang untuk mencari Stella. Oh, mencari gadis itu, dia ketiduran, dan masih tertidur di dalam mobil James. Aku tidak mau menunggunya, jadi aku keluar dari mobil dan kembali duluan. Lina berkata dengan santai, dan kemudian melirik wajah Kanza sekali lagi. Dia terlihat lumayan tampan, tetapi mengapa wajahnya begitu dingin? Apa? Kanza si es batu itu akhirnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Wajahnya sekarang penuh dengan kepanikan dan kemarahan. Apakah kamu benar temannya? Kamu bahkan membiarkan gadis bodoh itu bersama dengan seekor serigala. Benar-benar membuatku marah saja. Setelah Kanza berbicara, dia mengangkat tangannya, hulala, kemudian melompat keluar belasan pria kuat dari segala arah, dan ini membuat Lina terkejut. Kemudian mereka pun pergi. Buset, sebagai pengikut kecil William saja begitu sombong. Benar-benar kurang ajar. Lina bergumam diam-diam sambil melihat ke arah sekelompok orang itu menghilang. Pantas saja dia merasakan udara di sekitarnya berbeda, ternyata ada sekelompok mafia ini berada di sekitarnya, tentu saja mereka telah menakuti para siswa di sana. Tapi, lumayan keren dan sangat mengesankan. Setelah memuji mereka, Lina menggelengkan kepalanya, ia terus berjalan, dan sambil berjalan, dia pun sambil tertawa memikirkan kejadian tadi. Hehe, dia bahkan mengatakan bahwa James adalah seekor serigala. Kalian laki-laki, yang mana yang bukan serigala? Yang benar saja, masih berani mengatakan orang lain. Begitu memasuki asrama, Lina mengerutkan kening. Kenapa? Beberapa gadis melihatnya dengan tatapan aneh. Bukan hanya melihatnya, tetapi juga berkumpul dan berbisik setelah berjalan melewatinya. Menunjuk punggungnya dan berbisik. Lina tiba-tiba berbalik badan dan seketika semua orang menghilang sekaligus. Sungguh aneh. Pasti ada sesuatu. Ketika dia sampai ke kamarnya dan hendak mendorong pintu, dia menemukan bahwa ada sebuah kertas pemberitahuan yang tertempel di pintu. Lina penasaran dan membacanya. Semakin dia membaca, wajahnya semakin gelap, semakin dia membaca, semakin banyak tanda-tanda pagar di dahinya. Wow,
Apakah ini semua adalah ulah Sheina? Bukankah dia jelas-jelas sedang memfitnah dirinya dan Stella? Berani menghina mereka berdua adalah wanita panggilan. Ini benar-benar membuatnya marah. Emosi Lina langsung naik sampai ke atas kepalanya. Karena emosi sehingga menjadi berani. Dia melihat sekelilingnya dan melihat tongkat kayu di dekat pintu, mungkin itu kayu bekas tempat tidur yang digunakan oleh anak semester lalu. Stetetes. Lina meraih tongkat dan menendang pintu hingga terbuka. Sheina dan Pris yang berada di dalam sedang mengenakan piyama tidur dan baru saja membuka laptop masing-masing, untuk bermain game online. Begitu mereka mendongak, mereka melihat Lina seperti iblis pembunuh, dan masuk ke dalam dengan cepat seperti angin. Sheina sedikit takut dan segera bertanya dengan gemetar. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu lupa hukuman tadi? Apakah kamu masih ingin dihukum lagi? Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tutup pintu untuk memukul anjing." Lina meraung keras dan menendang pintu dengan kakinya, kemudian dengan cepat melesat ke arah Sheina. Dan mengangkat tinggi tongkat kayu di tangannya. "Ah! Tolong! Tolong!" Pris menjerit. Orang-orang di luar tidak berani mendekati ruangan itu, hanya bisa mendengar suara berisik dari dalam sana. Petugas keamanan yang mendapat 200 yuan dari James itu sedang bimbang. Apakah dia perlu pergi ke sana dan meminta uang lagi? Sepertinya, jika berbuat seperti itu kelihatannya agak kurang baik. Ya sudahlah, demi mempertahankan penghasilan ini setiap harinya, sepertinya dia harus ke sana untuk menyapa orang kaya itu. Sehingga, penjaga keamanan itu tersenyum dan berjalan menuju mobil James. James membungkuk dan mendekati Stella. Menggerakkan hidungnya dan mengendus. Wow, bau tubuhnya sangat harum. Ini adalah aroma yang sangat elegan, aroma tubuh yang hanya dimiliki olehnya. Aroma ini membuatnya sangat bergairah. Gadis kecil itu tertidur nyenyak, seperti moluska yang tidak ada pertahanan sama sekali. Sesekali menggerakkan bulu matanya, dan sesekali menjilat sudut mulut. Wajah yang merona, bibir yang berwarna merah muda. Wajahnya kecil dan mengemaskan. Membuat orang ingin mencintainya dengan baik. Stella. James berbisik dengan suara serak. Dengan lengannya yang menopang ke kursi mobil, dia membungkuk ke depan, perlahan-lahan mendekati bibirnya. Tuk-tuk. Seseorang mengetuk kaca jendela. Hah. Tiba-tiba, karena James sangat gugup, dia menjadi gemetar, dan dia segera berbalik badan dengan waspada. Sial. Baj satungan yang mana? Berani sekali mengganggunya di saat seperti ini. Sebenarnya wajah James setebal tembok, jangankan tertangkap sedang C1 uman, bahkan ketika dia tertangkap sedang melakukan hal di atas tempat tidur, wajahnya tetap tidak akan memerah. Tetapi, hanya saja kali ini, dia diam-diam ingin mencuri kesempatan untuk mengsatu Stella. Apapun itu masalahnya, begitu itu dikaitkan dengan Stella, maka sikapnya akan segera berubah. Dia juga belajar untuk berhati-hati. James melirik keluar dan menemukan bahwa itu adalah penjaga keamanan yang tadi. Sialan, apakah dia kesini untuk meminta duit lagi? Benar-benar, cukup berdedikasi. James ingin segera mengusir penjaga keamanan itu, sehingga dia menurunkan kaca jendela dan langsung menyerahkan setumpuk uang di telapak tangan penjaga keamanan itu. Dilihat dari ketebalannya, jika tidak sampai 5.000 setidaknya itu ada 4.000-an. Nih, ini biaya parkir setahun, apakah ini cukup? Nanti kamu beritahukan kepada petugas keamanan di sekolah kalian, jika melihat mobilku ini, jangan kalian cegat lagi. Awalnya penjaga keamanan ini hanya berniat ingin menyapa, tetapi ketika dia menatap setumpuk uang di telapak tangannya, dia menjadi pingsan. Ya Tuhan, orang kaya ini, ternyata benar-benar sangat kaya. Sudut mulut penjaga keamanan yang dalam pingsannya itu masih terpasang sebuah senyum puas. Hehe, jadi kaya raya. James baru saja ingin menaikkan kembali kaca jendela, dia pun melihat sebuah bayangan hitam berdiri di depan mobilnya. Dia menendang penjaga keamanan yang pingsan itu dengan satu tendangan, dan bayangan hitam itu dengan cepat mengulurkan telapak tangannya untuk masuk dari kaca jendela yang terbuka. Berkata dengan pelan, "Tuan James. Maaf sudah lancang. Mengenai masalah wanita tuan muda kami, aku harus bertindak lancang terhadapmu.
Tolong segera keluar dari mobil. Kanza. James sedikit terkejut. Tangannya sekarang ditahan oleh Kanza, dan sama sekali tidak bisa bergerak. Keluar dulu baru bicara. Kanza memerintahkan dengan lantang. Wajahnya sangat menakutkan. James menggigit bibirnya dan menghela nafas dengan tak berdaya. Baiklah, aku akan segera keluar, kamu lepaskan dulu tanganmu, aku tidak akan berbohong padamu, sungguh, aku hanya ingin menaikkan kembali kaca jendela, agar tidak mengganggu tidur Stella. Kanza mengangkat pandangan matanya dan melihat Stella tidur di kursi belakang mobil. Bersandar di kursi, dengan posisi seperti itu saja dia bisa tidur dengan begitu nyenyak. Kanza melirik Stella, dia benar-benar sudah bisa menandingi seekor babi. Wajah Kanza menghitam, dia memalingkan muka dan menarik kembali tangannya. James menutup kembali kaca jendela, berbalik, dan menatap Stella dengan pandangan tak rela, lalu menghela nafas dan melangkah keluar dari mobil. William terhadap Stella tetap saja tidak pernah lengah. Jika William tidak datang, maka Kanza yang datang. James menatap Kanza dan tersenyum pahit. Bagaimana, Kanza, karena tuan mudamu tidak bisa datang, jadi kamu yang datang ke sini. Apakah kamu tidak takut William juga akan cemburu kepadamu? Sangat jarang terlihat, wajah Kanza memerah dengan cepat, dan berkata dengan wajah serius. Tuan James, jangan bercanda, aku datang ke sini, bukankah itu untuk mewakili tuan mudaku? Tuan James, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara kalian, aku hanya tahu bahwa sebagai seorang bawahan, aku bertanggung jawab untuk melindungi semua barang-barang milik tuanku, misalnya Nona Stella ini. James merasa tidak senang, apakah Stella adalah milik William? Jika dilihat sekarang, sepertinya iya. Jika dia adalah milik William, mengapa dia tidak menemaninya sekarang? Wanita yang ditemani oleh William sekarang, sepertinya bukan Stella. Bab 307. Lina yang tangguh. Raut wajah Kanza tiba-tiba menjadi mendung. Bagaimana hubungan antara tuan mudaku dan Nona Stella, itu adalah urusan mereka, kita semua hanyalah orang luar. Tuan James, aku rasa dengan sifat Nona Stella yang suka bingung, pasti dia tidak enak hati untuk menolakmu dengan kejam, bukan? Karena kebaikan hatinya, sehingga bisa membuat kamu menjadi begitu tidak tahu malu. Kanza, jangan bicara sembarangan. Raut wajah James langsung berubah, urat-urat hijau di dahinya tampak jelas, dia mengangkat tinjunya, dan memukul wajah Kanza dengan kuat. Plak, Kanza dengan erat menggenggam tangan James. Senyum jahat melintas di wajahnya. Hehe, Tuan James, bertarung menggunakan tenaga dengan seorang lelaki kasar sepertiku, kamu seharusnya lebih berhati-hati. Bagus kamu, Kanza, kamu bahkan berani melawanku. Aku tidak berani, Tuan James, aku hanya seorang bawahan, kami hanya menjalankan tugas untuk tuan muda kami, jadi tolong agar Tuan James tidak mempersulit kami. Apa yang dikatakan oleh Kanza memang enak didengar, tetapi dia tetap tidak mau melepaskan tangan James. Keduanya tetap dalam kondisi seperti itu untuk beberapa waktu. Setelah beberapa menit, James menyerah, menghela nafas dan berkata, Kanza, aku tulus terhadap Stella, aku sangat menyukainya, kamu tenang saja, aku tidak akan menyakitinya. Dia melepaskan tangannya dengan sedih, menyampingkan badannya, dan lanjut berkata, William adalah pahlawan di antara langit dan bumi, dan seorang pahlawan yang dapat mengubah dunia. Tanpa siapa saja dia bisa menjalani kehidupannya dengan baik, tanpa Stella pun, dia tetap masih bisa hidup dengan baik. Tapi aku tidak bisa, jika aku tanpa Stella, kurasa hatiku pun akan berhenti berdetak. Kanza tersenyum dingin, dan berkata, kamu tulus, apakah orang lain tidak tulus? Hah? Apa maksudmu? James menatap Kanza dengan heran. Apa yang dimaksud oleh Kanza? Apakah itu? Apakah William juga mencintai Stella dengan tulus? Tidak mungkin, William tidak mungkin serius pada seorang wanita, dia selalu bersikap dingin pada wanita, dan sama sekali tidak memperdulikan mereka. William sangat pendiam dan dingin, semua saudara baiknya juga mengetahui hal ini. Mendengar Kanza berkata seperti itu. Jangan-jangan. James merinding dan kemudian memandangi Kanza. Kanza melihat di kejauhan,
dan ekspresi William yang sedang galau muncul di benaknya. Dia menghela nafas dan berkata dengan berat. Setiap orang itu berbeda. Bagi sebagian orang, cinta harus diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi bagi sebagian orang, cinta tidak harus diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dirasakan dengan hati. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa tuan muda kami bisa hidup dengan baik tanpa wanita ini? Sets. Wajah James tiba-tiba pucat untuk sesaat. Kedua pria itu tidak berkata apa-apa lagi. Tentu saja James tidak tega membangunkan Stella, sehingga dia tetap berjaga di luar mobil. Stella belum bangun, tentu saja Kanza tidak tenang membiarkannya bersama James, membiarkan seekor kelinci kecil yang bodoh itu berada di dalam satu ruangan bersama serigala. Itu benar-benar sangat berbahaya. Kedua lelaki itu berdiri di luar mobil dan berlomba menghisap rokok lalu menghembuskan asap rokoknya. Lina mengayunkan tongkat kayu dan melabrak kamar asrama tersebut. Bruk-bruk dia memukul punggung Seina, sehingga membuatnya berteriak kesakitan. Pris mengambil buku untuk melempar Lina, kemarahan Lina semakin meluap, mengayunkan tongkat kayu ke arahnya, sehingga membuat wajah Pris tergores dan bertetrah. Ah! Wajahku, wajahku. Huhu. Pris memegang cermin, melihat wajahnya yang hancur di cermin, membuat dia hampir pingsan. Lina berbalik dan menjambak rambut Seina, kemudian langsung mengayunkan tongkat kayu itu untuk memukulnya. Membuat Seina menjerit kesakitan. Meskipun dia sudah mempelajari beberapa gerakan kaki taekwondo, tapi karena dia tidak terlalu berbakat, dan ditambah sekarang dia sedang ditekan oleh Lina, jadi bagaimana mungkin dia mampu melawannya. Para siswa yang menguping di luar semua menjadi ketakutan. Buset, wanita itu sangat tangguh. Jangan sampai menyinggungnya. Sets. Pintu asrama terbuka. Tolong. Siapa saja itu, tolong aku. Tolong. Ah. Pris menarik pintu dan berteriak keluar untuk meminta tolong. Hanya terlihat pada detik berikutnya, dia diseret kembali oleh seorang gadis yang tangguh itu, dan kemudian terdengar pintu dibanting. Boom. Bruk-bruk. Suara itu terdengar jelas, orang-orang di luar pintu semuanya tercengang. Pintu terbuka lagi, Seina dengan rambut berantakan berusaha untuk lari keluar, tetapi belum sempat dia keluar, Lina sudah memukul pahanya dengan tongkat kayu. Ah! Seina menjerit dan jatuh ke tanah. Beraninya memfitnah aku dan Stella adalah wanita panggilan. Kurang ajar. Kalian itu yang wanita panggilan. Seluruh keluargamu hidup dengan mengandalkan prostitusi. Tidak ada yang tahu siapa ayahmu. Dasar kamu wanita panggilan. Lina mengomel dan berjalan ke arahnya dengan emosi, menarik kaki Seina dan menyeretnya kembali masuk ke kamar. Pintu kamar itu tertutup lagi. Sets. Orang-orang di luar pintu semua kebingungan. Apakah akan ada yang mati? Kemudian, semua orang buru-buru mengeluarkan ponsel mereka dan memanggil 110. Stella kira-kira sudah tertidur lebih dari 1 jam lebih, wajah Kanza tampak murung, menatap saudara-saudara yang mengikutinya, dan kemudian memandang Tuan James di sana, lalu menghembuskan asap rokoknya. Stella, kamu benar-benar selalu merepotkan orang. Aku sebagai kepala pengawal kelompok hutang lunas, ternyata harus menunggui kamu untuk bangun seperti sekarang ini. Si Etlan. Kanza mengeluarkan sebatang rokok lagi, kemudian seorang bawahan datang menghampirinya dan berkata dengan prihatin, jangan merokok lagi Kak Kanza, kamu dari tadi sudah menghabiskan 8 batang rokok. Bukankah ini sangat menyebalkan? Sungguh menyebalkan harus menunggu seperti ini. Masih banyak hal yang belum selesai, tetapi malah harus menunggu seorang wanita bangun tidur di sini, dan menyerahkan hadiah yang diberikan tuan muda untuknya. Ketika dia ragu apakah perlu merokok lagi, tiba-tiba telepon berdering. Kanza secara tidak sadar menjawabnya, meletakkan di telinganya, mengerutkan kening, dan berkata dengan marah, siapa? Aku. Hanya satu kata, membuat Kanza terbunuh dalam hitungan detik. Uff. Kotak rokok di tangan Kanza langsung jatuh ke tanah, dia segera berdiri dengan baik dan berkata dengan gugup, ah, rupanya tuan muda, ada apa tuan? Kamu di mana? Terdengar suara dingin William yang datar seperti biasa. Dia selalu begitu datar, tidak buru-buru, tetapi tetap saja membuat orang merasakan hawa dingin yang menusuk. Itu adalah pria yang mengerikan yang membuat orang merasakan hawa dingin. Kanza menjadi panik begitu dia bertanya di mana ia berada.
memutarkan bola matanya, dan berkata dengan berani, Aku masih di Universitas Owen. Hah? Universitas Owen? Tangan William yang sedang membolak-balikan dokumen pun terhenti, dia sedikit mengernyitkan alis dan menarik napas, otaknya sudah bergerak puluhan ribu kali dengan cepat. Apakah kamu belum pergi ke Universitas Owen pagi ini? Sudah. Kanza merasa tatapan mata tuan mudanya yang tajam itu sedang menatapnya, sehingga membuatnya merasa panik. Oh, apakah kamu belum bertemu dengannya pagi ini? Ya, aku belum bertemu dengannya. Lalu apakah barang-barang itu sudah diserahkan kepadanya? Belum. Bagus. William telah menutup dokumen di tangannya, membuat tanda, dan kemudian berdiri. Begitu dia berdiri, tubuh kokoh setinggi 190 meter itu membuat ruangan tersebut menjadi tampak sempit dan kecil. Kebetulan aku ingin istirahat, jadi aku akan bergegas ke sana. Oh, Tuan Muda, jangan ke sini. Kanza hampir berteriak. Jika Tuan Muda datang ke sini pasti masalah akan menjadi rumit. Jika Tuan Muda melihat Tuan James di sini, dan terlebih lagi, Stella sedang tidur di dalam mobil Tuan James. Akibatnya, tidak terbayangkan akan seperti apa. William mendengus curiga. Mengapa Kanza tidak membiarkannya ke sana? Dan kenapa suaranya begitu panik? Pasti, sesuatu telah terjadi di sana, dan pasti ada hubungannya dengan Stella. Kanza, suara William terdengar seperti sedang mengancam. Kanza sangat jelas, dia sangat memahami temperamen tuannya, nada suara seperti ini berarti bahwa dia akan marah. Iya. Kanza, lokasi spesifikmu. Pintu masuk utama Universitas Owen. Oke, sangat bagus. Setelah berbicara, sangat bagus, dengan nada dingin, William dengan cepat memutuskan panggilan. Dengan sembarangan menarik sebuah mantel dari dalam lemari dan mengenakannya sambil berjalan keluar dari kantornya. Kak Suchen, semua jadwal pekerjaanku siang ini tolong semua diundur. Ya, Presiden. Kak Suchen tetap tersenyum dan menyaksikan William yang bergegas masuk ke lift. Hei, Kak Suchen, apakah kamu sudah mendengar bahwa Presiden kita akan bertunangan? Hah? Bertunangan? Pria kaya ini akan bertunangan. Kak Suchen sangat terkejut, tukang gosip seperti dia langsung menarik pria itu dan terus bertanya. Kapan dia akan bertunangan? Dengan siapa? Kerabatku bekerja di sebuah hotel besar, dia mengatakan bahwa hotel mereka baru saja menerima cash besar, dia diam-diam melihat spanduk yang dibuat dan ternyata di sana tertulis ucapan selamat atas pertunangan Tuan William. Ya Tuhan, mengejutkan. Berita ini sangat mengejutkan. Begitu mendengar hal tersebut, semua sekretaris mengerumuni tempat Kak Suchen, ikut mendengarkan pria itu bercerita. Jadi intinya, siapa yang akan bertunangan dengan presiden kita? Kak Suchen segera memasang wajah serius dan berkata, tidak peduli siapapun itu, pasti bukan Stella kita. Akhir-akhir ini, semua berita utama dunia hiburan membahas mengenai skandal presiden kita. Aku tahu. Bukankah presiden kita akhir-akhir ini sedang dekat dengan Nona Wang? Pasti dia bertunangan dengan Nona Wang itu. Bab 308. Presiden William tiba. Pria yang menyebarkan gosip itu mencibir dan berkata secara misterius, kalian jangan kaget mendengar apa yang akan aku katakan sekarang. Setelah mengatakan itu, kemudian dia berpura-pura seperti aktor di film, dia juga menyipitkan matanya. Suasana tiba-tiba menjadi misterius. Cepat katakan. Benar, jangan membuat kami penasaran, cepat katakan. Kerabatku mengatakan bahwa ketika mereka melihat spanduk ucapan selamat yang dikirim ke hotel, ternyata ada 2 nama wanitanya. Semua sekretaris tercengang. Semua sekretaris ini adalah orang yang berkemampuan, dan mereka sangat jenius, mereka semua bahkan lebih pintar daripada tikus. Tapi, mereka semua terdiam setelah mendengar, ternyata ada 2 nama wanitanya. Luar biasa. Wow, Stellaku yang malang. Anakku yang malang. Apakah kamu akan berbagi suami dengan wanita yang bermarga Wang itu? Tidak, melainkan wanita yang bermarga Wang itu akan berbagi presiden kita dengan seorang wanita luar negeri. Pria yang menyebarkan gosip itu baru saja selesai berbicara, dan menyadari bahwa wajah orang-orang di sekitarnya semuanya menjadi pucat.
Kemudian, Brooke, Kak Suchen jatuh pingsan. William sampai ke garasi mobil, dan sudah ada belasan pengikut kelompok hutang lunas sudah menunggu di sana. Tuan muda, mau pakai mobil yang mana? Land Rover saja. Dia berharap itu tidak terlalu menarik perhatian orang. Pergi ke pintu masuk utama Universitas Owen, cepat. Wajah Presiden William sangat dingin, seolah-olah dia sedang marah. Sopir itu gemetaran, sehingga kentut saja dia tidak berani, dan terus melaju dengan cepat. William memandang keluar jendela, dan memijat alis dengan jarinya. Tidak membiarkan dia pergi ke sana. Sebenarnya apa yang sedang dia lakukan? Karena pertunangan yang semakin dekat, sehingga mata-mata Juliana menjadi lebih longgar, jadi William dapat pergi ke Universitas Owen dengan leluasa. Hanya saja biarpun seperti itu. Kamu berkeliling dulu beberapa putaran, untuk melihat apakah ada mata-mata yang mengikuti. Baik. Pengemudi itu langsung mengerti, kemudian ia langsung berbelok di sebuah belokan. Ini adalah cara kerja William, tidak peduli seberapa marah dan cemasnya dia, tetap saja terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan olehnya. Saat ini, hal pertama yang harus diperhatikan olehnya adalah keselamatan Stella. Kanza baru saja memutuskan telepon, dan wajahnya langsung menguning. Kak Kanza, ada apa? Mampus. Kemudian Kanza berjalan cepat ke arah James dan berkata dengan cemas, "Gawat, Tuan James." Ada apa? James sebenarnya telah mendapat beberapa panggilan telepon dari perusahaan yang memintanya untuk bergegas kembali. Karena dia ingin menjaga Stella dan berlomba dengan Kanza, sehingga dia menolak untuk pergi. Tuan muda kami akan segera tiba. Kanza menarik napas dalam-dalam, dan sulit menyembunyikan kepanikannya. Tuan muda sedang dalam perjalanan ke sini. Tuan James, apakah kamu sudah memikirkannya? Jika Tuan muda kami mengetahui bahwa Nona Stella sedang tidur di dalam mobilmu. Tentu saja, Tuan James tidak takut pada Tuan muda kami, hanya saja, kamu juga sangat paham dengan sifat Tuan muda kami, dia mungkin melakukan apa saja jika dia sedang emosi. Lagi pula, meskipun jika aku tidak mengatakannya, pengikut-pengikutku itu juga telah melihat bahwa kamu telah mencium Nona Stella. James dikejutkan oleh kata-kata terakhir Kanza. Ya Tuhan, kalau begitu, Kanza ini sudah lama berada di depan pintu sekolah. Dia sudah ada di sini sebelum mereka pergi makan siang. Dan dia juga sudah melihatnya mencium Stella. Keringat dingin bercucuran. Kali ini, bahkan James juga menjadi panik. Dia mengerutkan kening, berputar beberapa kali, dan berkata, sebenarnya, ada urusan penting di perusahaanku, dan mereka menelepon beberapa kali untuk meminta aku kembali. Kalau begitu Tuan James cepatlah pergi. Serahkan saja Nona Stella padaku. Jangan tapi lagi, jika kamu tidak cepat pergi, Tuan mudaku akan segera tiba di sini. Melihat Kanza terburu-buru, James juga ikut panik. Dia mengangguk dan bertanya, tapi aku tidak tega membangunkannya, lihat dia tidur dengan sangat nyenyak. Kanza menepuk dahinya, menunjuk ke mobilnya, dan berkata, aku akan memindahkannya ke mobilku. Memindahkannya. Kanza, ikan merah kecil kami yang lucu, apakah di dalam hatimu dia seperti barang yang bisa dipindahkan seenaknya saja? Pada saat mereka sedang sibuk memindahkan Stella ke mobil satunya, ada beberapa mobil polisi melaju masuk ke Universitas Owen. James melirik mobil polisi tersebut, dan tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sebelum pergi, dia memandang Stella yang sedang tidur sekali lagi. Beberapa menit kemudian, Land Rover yang melaju dengan cepat berhenti di depan mobil Kanza. Pintu mobil dibuka oleh salah satu bawahan, dan kemudian keluar seorang lelaki tinggi dan tampan. Wajah tampan itu seperti dapat menyerap semua keindahan dunia. Tuan muda. Kanza dan sekelompok bawahan segera membungkuk. Petugas keamanan yang baru saja bangun dari pingsan, ketika dia melihat ke atas, dia melihat pemandangan dengan hawa membunuh yang luar biasa di sana, membuat dia kaget dan pingsan lagi. Itu kelompok mafia. Begitu seorang siswa lewat dari kejauhan, di sekitarnya telah diblokir oleh orang-orang kelompok hutang lunas, melihat lelaki yang luar biasa ini dari kejauhan, tidak tahan dan berteriak. Selebritis. Bintang film.
Sungguh tampan. Tuan muda. Kanza menyeringai tanpa senyum, sebenarnya detak jantungnya belum kembali normal, masih berdebar, dan hampir melompat keluar dari dalam dadanya. Dia sangat takut. Jika itu tersebar, Kanza yang biasanya sangat gagah dalam perkelahian, ternyata begitu penakut. Tidak akan ada yang akan mempercayainya. Di kelompok hutang lunas, semua orang juga tahu, bahwa Kanza tidak takut pada apapun. Ketika ususnya sakit, ia masih bisa bertarung seperti biasa, membidik dan menembak dengan pistol seperti biasa. Sebenarnya, Kanza hanya takut pada tuan mudanya yang dingin ini. Ya, di mana dia? William berdiri dan ditiup angin musim gugur yang hangat, sudut pakaiannya tampak sedikit melayang, menambahkan sentuhan kehangatan pada pria yang dingin ini. Dia. Kanza tentu saja tahu siapa yang ia maksud. Oh, dia tertidur di dalam mobil. Setelah mendengar kata tidur, wajah William menjadi murung. Alisnya sedikit terangkat. Sialan. Mengapa gadis ini bisa tertidur di dalam mobil Kanza? Hal ini sepertinya agak aneh. Kanza menunduk dan tidak berani menatap mata William secara langsung. Ketika dia menunduk, dia melihat sepatu coklat baru William, bersinar terang di bawah sinar matahari. Jahitan celana yang lurus, dan sangat detail, setelan kasual terbuka, kemeja yang disetrika dengan rapi dan tanpa lipatan sama sekali. Tuan muda ini sangat suka bersih. Bagaimana dia bisa tidur di dalam mobilmu? William bertanya dengan dingin. Kanza berjuang melawan hawa dingin, dia percaya bahwa jika dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan benar, kepalanya akan terancam melayang. Jadi seperti ini, aku sedang menunggu untuk berbicara dan menyerahkan barang kepada Nona Stella. Ternyata ketika dia duduk di dalam mobil, sebelum aku selesai berbicara, dia sudah tertidur duluan. Mungkin dia terlalu lelah, atau begadang di malam hari dan tidak cukup tidur, wajahnya terlihat sangat lelah. Aku juga tidak berani membangunkannya, jadi aku menyuruh mereka untuk menutup pintu mobil dan berjaga di sini, Jadi ketika aku mengatakan akan ke sini, kamu tidak membiarkan aku datang. Mata William menyipit dan melirik Kanza dengan tajam. Kanza merinding karena tatapan itu. Tuan muda salah paham. Takut, aku takut. William mencibir, tatapan membunuh itu masih melekat di kepala Kanza, alasan ini sedikit tidak masuk akal. Tapi aku terlalu malas untuk bertanya lagi. Kanza terdiam di sana. Tuan muda tidak percaya dengan kebohongannya. William membuka pintu mobil dan tertegun di sana. Gadis kecil itu meringkukkan badannya, berbaring di kursi barisan belakang mobil Kanza, seperti beruang kecil yang sedang kelelahan, dengan beberapa helai rambut yang menempel di wajahnya, bisa dilihat bibir merah itu sedikit cemberut dan menggeliat bersama dengan nafasnya. Sangat mengemaskan. Membuat dadanya panas. Tangan kiri William yang berada di dalam saku celananya, mengepal dengan erat. Gaya tidur wanitanya, bagaimana boleh dilihat oleh pria lain? Jika William yang cemburuan ini, tahu bahwa Stella tidur di dalam mobil James. Tidak tahu berapa besar kemarahan yang akan ditimbulkannya. Pada saat yang bersamaan, dia tidak bisa menahan cemberut di wajahnya. Dasar, Stella ini, benar-benar tidak waspada sama sekali. Dimanapun dia berada, dia bisa tertidur dengan nyenyak, apakah dia tidak takut dijual oleh orang? William berdiri di pintu mobil dengan wajah masam, tanpa mengatakan apa-apa, hanya menatap isi di dalam mobil itu. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Seolah-olah sedang berada di dalam goa es. Kanza berdiri di sisi William, menatap raut wajah tuan mudanya, dan kemudian memandangi gadis kecil yang tertidur di dalam. Dia pun gemetaran. Tuan muda, oh Tuan muda, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Jangan tunjukkan wajah misterius ini kepadaku, jantungku sudah hampir copot. Kanza diam-diam menelan ludah, dan William akhirnya berbicara. Dengan nada dingin yang menakutkan. Apakah kamu ingin membuatnya mati karena kehabisan napas? Bahkan tidak ada celah jendela yang terbuka sedikit pun, udaranya terlalu buruk. Kanza langsung terdiam. Bengong selama beberapa detik, kemudian dia baru tersadar, menggaruk kulit kepalanya, dan menjelaskan dengan panik, bukankah ini karena aku takut dia terganggu?
Dan berpikir dalam hatinya, sebenarnya, dia baru dipindahkan ke sini beberapa menit yang lalu. Cepat buka sedikit celah jendela. William memberi Kanza sebuah tatapan dingin, masuk ke dalam mobil, lalu menutup pintu. Kanza memandang mobil itu dan batuk beberapa kali. Kalian, cepat berjaga-jaga di sekeliling sini. Yalkak Kanza. Kanza berjalan mengitari mobil dengan tangan di belakang punggungnya. Tuan muda. Setelah dia masuk ke dalam mobil, jangan-jangan dia tidak sanggup menahan, dan berbuat begituan di dalam mobil. Kanza menahan keinginan untuk mengintip ke dalam dari celah jendela. William duduk di barisan kursi belakang mobil, pandangan matanya pun segera menjadi lembut dan hangat.